atau early care di awal-awal ya menurut evidence gitu. Sebentar. Ya, jadi teman-teman stroke yang apa awal kemarin di di teori itu sudah Bumi terangkan belum ya? Terkait dengan stroke itu Bumi sudah terangkan belum? Teori stroke-nya udah Bumi terangkan belum? Halo? Bisa dengar suaranya Bumi enggak? Halo? Apakah bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya? Baik. Kok ini ya, manajemen ini early. Nah, teori tentang stroke-nya, sebentar. Ini early mobilisasi evidence base. Sebentar ya, Bu. Nah, teori tentang stroke sudah ada belum? Oh, ini evidence. Ya, ya, oke. Ya, baik. Bu Umi akan mengawalinya dengan early care atau mobilisasi pasca stroke ya. Stroke itu merupakan suatu apa namanya gangguan di mana sebentar Bu Umi stop kok. Tadi bingung sendiri Bu. Bentar ya. P4 T4. Ya, nah ini baru betul yang disampaikan Bu Umi. Ini kan P4 tuh ya. Bentar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya, hari ini Bu Umi akan masuk case. Kalau besok prakteknya masih pemeriksaan ADL ya. Pemeriksaan ADL, setelah itu minggu depannya, nah Bu Umi baru membahas penanganan stroke di awal ya. Dari positioning sampai dengan pelvic control itu nanti pertemuan minggu depannya. Kalau besok masih pemeriksaan ADL. Fisioterapi pada kasus stroke itu nanti akan banyak sekali Anda jumpai. Ya, Bu Umi hari ini akan bahas problem apa namanya SSP ya, kasus yang terbanyak itu stroke ya. Terus nanti kenapa kok bisa terkena stroke sampai dengan pendekatan sendiri untuk stroke. Nah, teman-teman, maaf, sebentar Bu Umi ambil minum dulu ya, batuk. Ya, nah, ya Bu Umi mulai dari problem problem SSP ya. SSP itu yang paling banyak memang stroke ya, meskipun apa namanya semua gangguan otak medula spinalis itu termasuk dalam gangguan SSP. Nah, kenapa dia? Oh, kenapa dia? Karena banyak disebabkan karena beberapa hal, misalnya ada injury ya di otak maupun medula spinalis, ada trauma, iritasi, tumor iskemik, ya, infeksi dan lain-lain. Tapi kalau definisi stroke itu sudah khas sekali ya. Stroke itu dinyatakan oleh WHO dikatakan stroke
apabila ada kerusakan pada pembuluh darah di otak ya. Jadi hanya disebabkan oleh pembuluh darah di otak. Entah itu kekurangan oksigen maupun pembuluh darahnya pecah gitu. Itu ya. Jadi kalau tumor massa itu tidak termasuk stroke. Nah, apa yang terjadi adik-adik kalau ada kerusakan di otak? Ya, terutama pada saat tidak bisa dipertahankan lagi sel saraf mengalami regenerasi, maka akan terjadi nekrosis. Ya, nekrosisnya kalau kita lihat di bawah apa namanya CT scan, MRI, dia akan kelihatan kecil ya. Jadi mengkeretnya ini mengkeret terus mengkeret banget gitu sehingga ukurannya menjadi kecil gitu. Nah, tadi Bumi sampaikan sebetulnya SSP itu tidak hanya otak ya, tetapi juga medula spinalis. Spinal cord itu di sini ini ya, spinal cord. Jadi kalau Anda apa namanya klasifikasikan yang namanya gangguan saraf pusat, itu gangguan di otak dan medula spinalis. Entah itu mengalami injury, kebanyakan sih memang injury ya, dari complete injury maupun uncomplete injury. Uncomplete injury itu berupa apa ya? Bukan satu satu apa namanya? Satu kerusakan misalnya laminanya sampai fraktur dan seterusnya gitu, tetapi eh, mungkin hanya apa bulging sedikit atau penekanan atau ada pergeseran ya, tidak sampai parah. Nah, sekarang pertanyaannya sebetulnya bisa regenerasi enggak sih, Bu, sel saraf itu? Nah, tadi kalau kita bicara tentang saraf pusat, ya, semua sel yang ada di dalam tubuh itu bisa mengalami regenerasi. Nah, cuma masalahnya di dalam saraf pusat, ya, terutama di otak misalnya, itu kenapa? Kalau ada kerusakan sistem saraf pusat, dia tidak bisa regenerasi. Itu sudah statement yang kurang tepat ya. Ternyata eh, apa namanya bukan tidak bisa mengalami regenerasi, tapi perjalanan degenerasi itu jauh lebih cepat dari regenerasi. Nah, sebetulnya kalau kemarin Bumi sampaikan sel-sel pendukung misalnya glia, astrosit itu bekerja, dia akan mendukung sel-sel saraf itu kalau mengalami kerusakan substansi ini akan mempercepat perbaikannya ya sehingga bisa mengalami perbaikan. Nah, kebanyakan rusaknya neuron ya itu tidak didukung dengan neuroglia ya ini yang semakin akan merusak ya terjadi degenerasi. Ya, demikian juga apakah di medula spinalis bisa? Ya bisa ya, semuanya sel yang masih dalam keadaan hidup itu dia masih memungkinkan untuk mengalami regenerasi. Nah, mari kita lihat ya bagaimana prinsip-prinsip regenerasi pada otak ya. Jadi apa namanya biasanya kalau ada satu kerusakan sel saraf ya di otak, entah itu karena perdarahan atau karena kalau stroke ya atau karena ada massa atau ada unsur patologis gitu ya itu secara spontan itu akan dipagosit oleh mikroglia. Mikroglia itu neuroglia ya, fungsinya tentara. Dia akan memakan, mendegradasi semua substansi yang merusak di dalam otak ya, merusak sel saraf. Itu akan dipagosit oleh mikroglia. Nah, sehingga pada saat ada satu gangguan ya, gangguan patologis gitu, itu akan diduduki banyak sekali sel glia di situ. Nah, sel glia ini sebetulnya kalau dia tidak apa terus-menerus dia harus mempagosit, itu dia akan didegradasi dengan sendirinya sudah cukup ya. Tetapi kalau kerusakan ini demikian banyaknya, bertubi-tubi, terus-menerus, tidak pernah terjadi remodeling gitu, akhirnya sel-sel glia ini akan terjadi proliferasi atau berproliferasi. Kalau sudah berproliferasi, sel-sel glia ini akan menjadi scar, akan menjadi kayak jaringan apa ya?
jaringan eh, jaringan yang ini, jaringan parut begitu loh ya, sel glia itu Anda tahu ya, jaringan parut itu kalau bekas luka itu kan kadang-kadang kalau dia punya bakat, dia ada jaringan parut. Nah, itu terjadi di otak gitu loh. Nah, tunas-tunas sel glia ini semakin banyak karena apa? Glia ini berproliferasi setelah dia bertugas mempagosit ini tadi. Nah, setelah dia banyak sehingga apa namanya? Kalau ada sel saraf yang memungkinkan untuk tumbuh, sel saraf itu kan bisa tumbuh ya. Bumi punya videonya ini, cuma di mana ya? Nanti coba Bumi setelkan kalau ada. Nah, ini kalau dia tumbuh, itu tidak mampu menembus glia yang banyak sekali tadi. Sehingga pertumbuhan dari tunas-tunas sel saraf di otak itu akan terganggu. Nah, sehingga dalam dalam apa namanya dalam arti pada saat ada kerusakan akson atau sel saraf yang akan tumbuh, ini tidak akan bagus selama lingkungannya tidak kondusif. Lingkungannya itu siapa? Lingkungannya ya tadi sel-sel glia yang nanti akan, neuroglia yang nanti akan apa namanya membantu dan dia harus terdegradasi dengan sempurna, gitu ya. Nah, yang kedua, jadi kalau kita bicara tentang regenerasi sel saraf, ini memakai hierarki model ya bahwa setiap bagian otak itu memiliki struktur tertentu, memiliki fungsi tertentu. Kalau ada kerusakan sel saraf, bagian maupun struktur ini dia bisa fleksibel, bisa menggantikan perannya dari sel-sel yang telah mengalami kematian. Nah, itu dikenal dengan plastisitas ya. Jadi plastisitas itu adalah regenerasi saraf ya. Ini ditemukan apa namanya yang terakhir konsensusnya yaitu melalui hierarki model. Ya, jadi kalau sel saraf ada 10 juta begitu, 100 juta ya, 100 biliun. Ada satu yang rusak, itu bisa digantikan oleh saraf salah satu dari 100 biliun tadi gitu. Nah, itu plastisitas ya. Nah, sebetulnya regenerasi saraf atau kita kenal dengan plastisitas itu tidak sesederhana itu. Tapi macam-macam jenisnya plastisitas. Apa itu? Satu silent synapses recruitment ya. Silent synapses recruitment itu kemampuan sel saraf untuk melakukan sinap-sinap yang baru karena didukung oleh lingkungan yang kondusif. Ya, misalnya adanya mikroglia yang mempagosit kalau ada substansi yang patologis, epindema yang nanti akan membantu mempercepat sinapsis dan seterusnya. Itu dilakukan oleh protein-protein pertumbuhan saraf, yaitu namanya silent synapses recruitment. Jadi dia diam-diam bisa melakukan sinapsis dalam jumlah yang banyak, begitu. Nah, itu termasuk plastisitas. Yang kedua adalah denervation supersensitivity. Denervation supersensitivity itu suatu kondisi di mana eh, sel saraf itu sangat-sangat sensitif untuk melakukan proses sinapsis. Ya, jadi seperti kayak diperintah itu sangat-sangat sensitif. Sel saraf ketemu dengan sel saraf yang lain itu apa langsung bisa tune in untuk terjadi sinapsis gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena lingkungan di sekitar otak itu dia sangat kondusif. Makanya Bu Umi sampaikan neuroglia itu bagian yang penting gitu ya, karena dia akan mendukung keberadaan regenerasi sel saraf. Makanya tadi Bu Umi sampaikan ya, ada kerusakan saraf kalau tidak didukung lingkungan yang kondusif di sekelilingnya ya akhirnya akan mati
Ya, padahal sebetulnya kalau lingkungan ini kondusif, itu dia bisa ikut memperbaiki pertumbuhan sel saraf ya, karena adanya silent synapsis recruitment maupun denervation supersensitivity gitu. Nah, yang ketiga, plastisitas itu jadi axonal regeneration. Axonal regeneration itu akson itu kan dia menyampaikan rangsang sampai dengan ke efektor. Itu mengalami regenerasi sehingga mampu menjulur panjang dan mengikat sel saraf yang lain ya sehingga terjadi sinapsis. Nah, jadi akson-akson ini akan memanjang mengalami regenerasi. Terus selanjutnya plastisitas juga ada collateral sprouting. Collateral sprouting itu pertumbuhan tunas-tunas saraf baru ya. Jadi ada pertumbuhan tunas-tunas saraf baru. Coba nanti plastisitas ya, Bumi carikan videonya. Nah, perbaikan atau regenerasi pada otak itu juga nanti ada restorasi yang sifatnya spesifik. Siapa yang membuat adanya restorasi tugas-tugas spesifik? Ini adalah fisioterapi. Ya, fisioterapi mengcreate satu intervensi itu sebetulnya untuk membantu plastisitas ya, karena ada restorasi. Yang selanjutnya fisioterapi juga harus merestorasi kalau ada secondary problem ya. Jadi problem-problem muskulo, problem kardio dan seterusnya. Itu harus bisa kita restorasi semua sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup gitu. Nah, tadi Bumi sampaikan siapa yang bisa mengcreate, mengkondisikan ini adalah fisioterapi. Salah satunya intervensi yang diberikan adalah dengan menggunakan atau memberikan latihan-latihan yang tepat gitu. Nah, ini risetnya Bumi di tahun 2020 ya. Jadi ternyata latihan yang tepat ya dengan dosis yang pas mampu mempengaruhi ambang rangsang saraf itu nanti imbasnya ya akibat positifnya itu akan mempengaruhi plastisitas ya. Dilihat dari mana Bu plastisitas? Ya, saat itu Bumi riset, Bumi melihat indikatornya dari brain derived neurotrophic factor. BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor itu merupakan NGF, Neuron Growth Factor, yang nanti akan memunculkan keempat ini sehingga sel sarafnya nanti menjadi baru ya atau mempunyai atau bisa mengambil alih atau memfungsikan kembali gitu. Nah, ini riset juga Bu Umi melihat kadar BDNF pada penderita CP ya. Penderita CP itu diberikan latihan yang adekuat, ini nanti juga akan meningkatkan kadar BDNF. Nah, ini kebetulan case reportnya Bu Umi ya, diberikan latihan selama 10 hari, itu mampu meningkatkan dari 38.334 milimol BDNF, ini terjadi peningkatan 51.436 milimol. Ya, ini mampu melakukan regenerasi sel saraf. Indikatornya apa, Bu? Indikatornya ya perbaikan pola, perbaikan kondisi dari pasien CP. Nah, sekarang konsepnya apa? Konsep fisioterapi pada problem sistem saraf pusat ya problem di brain ini mengoptimalkan proses plastisitas, terutama di mana? Terutama di minggu pertama. Karena minggu pertama itu adalah masa-masa di mana BDNF tadi, Brain Derived Neurotrophic Factor, atau protein yang lainnya dalam neurogrowth factor, itu akan optimal disekresikan oleh otak untuk membantu proses regenerasi. Nah, bagaimana Bu bisa mengoptimalkan proses plastisitas ya? Satu, memberikan intervensi fisioterapi sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, mengajarkan tugas-tugas spesifik ya, mengatasi problem secondary dan akhirnya nanti akan meningkatkan
kualitas hidup ya dan mencegah proses degenerasi lebih lanjut. Nah, adik-adik, Bumi akan masuk ke problem stroke. Stroke itu sebetulnya tadi sudah Bumi sampaikan, dia termasuk gangguan yang terjadi pada pembuluh darah di otak ya, baik itu karena penyumbatan ya sehingga tidak adekuat jumlah oksigennya karena oksigen itu sumber nutrisi utama ya. Yang kedua mungkin juga pembuluh darah ini pecah gitu. Ini jenis-jenis stroke. Nah, di mana itu letaknya? Di area somatosensory cortex dan area motor cortex. Somatosensory cortex dan area motor cortex itu yang bertanggung jawab untuk pergerakan ya. Dan sensoris bagian. Makanya khas sekali di pasien stroke dia akan terjadi gangguan pergerakan separuh badan. Ya, kadang-kadang juga disertai dengan gangguan sensori. Nah, tergantung berat ringannya. Kalau dia gangguannya berat, dia bisa sampai plegia. Ya, jadi hemiplegia, kelayuhan kelayuhan separuh badan. Atau juga kalau kondisinya lebih ringan, eh, dia hanya bisa mengalami mungkin motoriknya tidak terlalu parah, eh, tidak terlalu parah, tetapi juga ada gangguan ya meskipun minimal termasuk sensorinya itu nanti hemiparesis. Ya jadi kalau hemiparesis itu biasanya dia eh, dia bisa ini dia bisa kadang-kadang masih bisa bergerak, sensorinya juga nggak terlalu gitu tuh hemiparesis. Kondisinya lebih ringan, tapi kalau plegia itu memang lebih parah ya gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya di mana sih area yang terganggu pada pasien stroke tadi yang Bumi sampaikan M1 itu adalah premotor area. Dia bertanggung jawab untuk motorik face, muka, tangan, kaki maupun tulang belakang ya. Tele itu ekor ya. Jadi tulang belakang. Jadi memang semua gitu. Nah, tergantung yang kena kanan atau kiri gitu. Jadi kalau nanti kena yang kanan, otak kanan berarti nanti yang terganggu pada bagian yang kiri. Karena kenapa? Aliran atau apa sirkuit dari mana? Sirkuit dari lintasan dari otak menuju ke perifer maupun sebaliknya itu dia akan nyilang di medula oblongata. Jadi medula oblongata itu termasuk trunkus cerebri batang otak. Kalau sebelah kanan dia nanti 85% itu akan menyilang di medula oblongata. Ya, kalau kiri kena ya 85% dia akan nyebrang ke kanan ya melalui medula oblongata. Nah, sehingga stroke yang terkena otak kiri dia imbasnya gangguan pergerakan tangan. Ini tadi ya, premotorik. Somatosensorik ya, ini bisa kena bisa tidak maupun area-area motorik sebelah dorsal maupun ventral gitu ya. Loh Bu, kenapa kok eh, kita perlu memberikan stimulus yang kita berikan dari luar, yaitu panca indera plus proprioseptif, pada saat kita berikan rangsangan itu informasinya bisa sampai ke sensoris. Nah, sensoris ini letaknya berdampingan dengan motorik. Ya, M1 dan S1 itu berdampingan. Kalau M1 rusak, itu bisa enggak Bu nanti apa namanya diberikan stimulus di sel-sel saraf yang ada di sini? Bisa ya, karena tadi hierarki teori itu bisa menggantikan peran sel saraf gitu. Nah, sehingga bidikan kita adalah
sensorisnya dengan harapan kalau sensoris terangsang, di sini ada kelistrikan saraf sehingga dia mampu berkomunikasi dengan sel-sel saraf yang ada di premotor area atau sel-sel saraf yang berfungsi untuk perbaikan gitu ya. Nah, ini area yang kena pada pasien stroke khususnya di sini ya, premotor area maupun supplementary motor area gitu. Sensorisnya di mana, Bu? Sensorisnya di sini ini. Nah, kalau dia ada apa namanya? Ada koneksi begitu ya. Nah, ini bisa saling nanti memperbaiki diri. Nah, sekarang pendekatan fisioterapi untuk kasus stroke. Nah, adik-adik, jadi sebetulnya tanpa diminta itu eh, pada pasien stroke itu punya masa yang namanya diaskisis. Diaskisis itu adalah pemulihan spontan ya di sepanjang periode resolusi ya khususnya dari fase akut yang paling progresif diaskisis lambat laun akan hilang sampai 4-6 minggu pasca stroke. Ya, makanya kenapa Bumi sampaikan goldennya itu adalah di 1 minggu. Ya, dan dia akan mengalami peningkatan perbaikan terus sampai dengan 1 bulan dan 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan, apalagi 6 bulan, dia hanya akan stagnan saja atau kalau naik itu naiknya sangat kecil, gitu. Nah, stimulasi otak itu sangat diperlukan. Sebentar. Ya, jadi stimulasi otak itu mutlak ya. Makanya kenapa stroke enggak, setelah dari dokter saraf itu enggak pernah lepas dari fisioterapi ya. Karena nanti kita yang bertugas akan memberikan stimulasi. Nah, untuk apa? Untuk memungkinkan terjadi plastisitas ya. Plastisitas yang terus-menerus akhirnya akan adaptif ya. Makanya tadi Bumi sampaikan bisa menggantikan peran itu tadi ya, plastis adaptif. Nah, kalau terjadi plastis adaptif, tidak hanya plastisitas saja, tetapi juga ada lintasan atau sirkuit karena ada sinaptogenesis. Nah, ini nanti yang akan mempercepat rehabilitasi pasca stroke gitu ya. Nah, ini tadi ya penelitian Plow et al di tahun 2014. Oh, saat motorik primer A1 ini rusak, maka premotor ipsi lesional atau yang sebelahnya itu bisa menggantikan perannya. Nah, ini sehingga menjadi sangat penting pembelajaran ya, pembelajaran untuk proses adaptasi di otak ya. Nah, ini clear ya. Jadi teori-teori neurofisiologi, pembelajaran motorik itu sangat dekat dengan intervensi latihan yang diberikan untuk pasien pasca stroke. Nah, teman-teman, tadi Bumi sampaikan di minggu pertama itu adalah golden period. Karena kenapa? Dalam spontaneous neurological recovery, itu rata-rata pasien stroke itu setelah mengalami serangan, ya ini sehat ya. Setelah mengalami serangan jebret 0 sampai 24 hours, 0 sampai 24 jam, itu terjadi shock ya. Tapi setelah itu ini lambat laun naik. Ya, ini terjadi diaskisis dan dilanjutkan dengan proses-proses perbaikan yang lain. Makanya dalam ini ya week ya, minggu ya, week ya. Kalau kita tarik garis ke sana, week. Nah, ini dia akan progres sekali naiknya. Tapi bagaimana Bu? Setelah 1 bulan ya naik tapi kecil gitu. Bagaimana Bu setelah 6 bulan? Ah, ini ada beberapa kemungkinan. Kalau dari sininya tadi optimal, mungkin bisa mencapai optimal juga. Tapi rata-rata dia stagnan atau bahkan kalau tidak terawat di awal sini, dia akan turun. Nah, ini teman-teman, kenapa early rehabilitasi, early mobilisasi, early fisioterapi itu memang sangat diperlukan ya, karena adanya ini tadi spontaneous neurological recovery.
Nah, gitu ya. Bahkan tahapan-tahapannya pun clear ya. Kalau dia tidak ada komorbiditas, tidak ada kondisi yang sangat berat, ya. Sebetulnya target kita dalam hitungan minggu itu udah restoring impairment, bahkan sudah masuk ke activity. Nah, ini loh, ini dalam hitungan minggu loh ya. Sampai bulan dia sudah harus beradaptasi ya, bahkan bisa menghindari sesuatu hal dengan cara apa ya, mempunyai strategi kompensasi gitu. Nah, ini ya. Ini besok Bumi detail pada bahas pada saat fisioterapi stroke. Nah, mari kita lihat, Bu, ada apa sebetulnya di 1 minggu pertama? Kenapa demikian bagus persentasenya naik ya? Karena di balik adanya kematian sel, apa namanya terjadi penghambatan aksonal growth, penghambatan pertumbuhan aksonal. Tapi bisa Anda lihat yang abu-abu dari one day dia sudah ada gliogenesis. Gliogenesis itu sel glia ya. Glia itu tadi sel penunjang yang mengkondisikan lingkungan sekitar saraf sehingga saraf itu bisa segera memperbaiki diri gitu. Di situ juga ada angiogenesis. Angiogenesis itu apa? Pertumbuhan pembuluh darah baru. Di situ juga neurogenesis, yaitu apa? Yaitu pertumbuhan tunas-tunas baru sel saraf. Nah, tidak hanya itu teman-teman. Kalau Anda lihat yang hijau, di sini sudah terjadi functional plasticity. Ya, dilanjutkan dengan dependent plasticity. Dependent plasticity itu tergantung apa yang kita latih ya. Jadi kenapa ini apa namanya nanjak setelah itu tadi di 6 bulan bisa naik, bisa bisa tetap bisa turun. Karena di sini ada use dependent plasticity. Bagaimana Anda memberikan tugas-tugas spesifik yang akan menyebabkan kita beradaptasi terhadap situasi yang ada. Nah, di sini juga ada axonal sprouting. Axonal sprouting itu pertumbuhan tunas-tunas baru ya. Kalau synaptogenesis itu adalah terjadinya sinapsis. Nah, ini luar biasa ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini adalah masa-masa emas kita sehingga grafik ini tetap nanjak begitu, tidak turun. Nah, sekarang baru ini Bumi akan bahas early. Ini waktunya Bumi wis piro ya? Kurang berapa menit? 50 menit ya? Kurang 5 menit. Early care atau mobilization pasca stroke. Nah, teman-teman, dengan melihat gambaran itu tadi memang sangat perlu diadakan mobilisasi dini ya. Nah, yang direkomendasikan itu oleh AVET ya. AVET itu seperti konsensus asosiasi yang menangani stroke dunia begitu. Itu dia merekomendasikan early itu diberikan di 1 sampai 2 kali 24 jam. Ya, 1 kali 2 kali 24 jam. Kalau kondisinya tidak jelek-jelek ya, tidak dinamis, itu aman harus segera dimobilisasi awal gitu. Nah, tetapi tidak boleh diberikan sebelum 1 kali 24 jam. Ya, ini ada beberapa riset ya. Jadi ada pengurangan outrasio ya, kebermanfaatannya. Ini kalau very early loh ya, very early itu sangat-sangat dini ya. Jadi kalau tadi Bumi sampaikan early rehabilitasi itu 1 sampai 2 kali 24 jam. Kalau very early itu sebelum 1 jam itu tidak terlalu disarankan ya, meskipun memang tidak terlalu apa eh, sesignifikan yang 1 sampai 2 kali 24 jam, tapi yang very early itu tidak direkomendasikan karena kenapa? Tetap ada persentase kematiannya meskipun 0,87 ya, tetap ada ketergantungannya ya. Bahkan ya ini yang paling berat adalah masih ada apa kematian disebabkan karena early. Nah, ini makanya very early, maaf very early. Makanya diberikan ya setelah 1 sampai 2 kali 24 jam. Nah, kalau penelitian ini ya ada 13 penelitian, 3.570 pasien stroke ya. Ini bisa dilakukan apa Bu? Early mobilisasi.
oke silahkan stroke iskemia, stroke hemorrhagic itu semuanya bisa, gitu ya. Terus ternyata di situ juga